Semua full mekanik, full modern, full efektif dan full efisien. Dengan lahan 120 hektar dengan sapi begitu banyak, yang kerja cuma 5 orang. Bapaknya, anaknya, mantunya dan mantunya. Serba alat jadi semua cuma ya? satu keluarga saja. Semua serba mesin. Jadi kalau panen gandum ya sudah langsung gandum ketemu gandum, jerami langsung digulung jadi hay, langsung untuk jadi makanan sapi. Makani sapi semua pakai mesin, pakai kayak model traktor tapi modern sudah. Bersihkan kotoran sapi juga pakai traktor. Semua hampir tidak bersentuhan dengan tangan kita karena sudah modern. Dan saya yakin anak-anak muda senang dengan konsep ini. Tetapi ada satu pertanyaan saya ketika dialog, setelah hampir setengah hari kita kunjungi semuanya, sore hari ketika kita minum teh sama-sama, saya bertanya, agak aneh pertanyaan saya ke pemilik, apakah Bapak untung? Dengan seperti itu. Dia kan cerita kehebatan. Gitu. Saya sepele tanyanya, apakah untung? Dia tertawa. Bagaimana pertanian bisa untung? Kenapa kok begitu? Pertanian yang sebegitu hebatnya ternyata tidak untung. Bahkan masih disubsidi oleh negara. Padahal sudah seperti itu ya Pak? Padahal sudah seperti itu. Saya bayangkan, pulang dari sana itu saya bayangkan bagaimana dengan Indonesia. Di Indonesia, orang-orang muda berlomba-lomba dengan mekanik. Dengan alasan untuk memurahkan biaya. Hasilnya adalah apa? Sama nanti. Ketika murah biaya, harga juga pasti akan murah. Betul kan? Betul. Ketika semua pakai mesin, harga pasti murah. Yang untung paling pertama saja. Dengan kata efisiensi. Penghematan. Berapa juta sih? Paling hemat 1 juta, 2 juta saja. Nah, dari sana membuat saya jadi mikir betul, Pak. Saya hampir 1 minggu pokoknya terngiang-ngiang. Ini yang usaha super modern. Rugi. Terus bagaimana caranya supaya bisa berhasil? Apalagi di Indonesia. Ini akhirnya saya menemukan di tahun 2018-an jawaban. Tapi baru saya luncurkan hari ini. Gimana Pak itu Pak? Begini konsepnya Pak. Indonesia ini seandainya nih dari penduduk di desa. Dari 100% warga di desa. Yang katanya notabene adalah petani paling besar. Betul ya? Setelah kita lakukan pendataan acak. 20% mereka pegawai, Pak. Pegawai itu pegawai negeri, punya toko atau pegawai pabrik ataupun punya keahlian sebagai tukang dan lain sebagainya. Itu 20%. Yang tanda kutip dia bekerja. Yang kedua pemilik lahan. Itu ternyata tidak lebih dari 20%. Dan yang lebih keren lagi dari 20% pemilik lahan ini, kalau kita tarik rata-ratanya ternyata sangat kecil juga. Terus yang ada lagi yang paling banyak adalah yang pemilik lahan tapi bukan dari situ, Pak. Pemilik lahan yang tinggalnya di luar daerah. Atau orang luar yang beli lahan di satu tempat gitu ya. Itu kurang lebih juga hampir sekitar 20%. Jadi kalau kita total ini ketemu 60% yang bekerja dan pemilik lahan. Ini masih tanda kutip orang mampu. Karena apa? Yang dari pemilik lahan ini juga kadang-kadang dia juga masuk di pegawai tadi. Kalau kita tarik berarti ada 50% sebenarnya di desa yang nganggur. Yang kita menyebutnya pengangguran tidak kentara. Yang kita menyebutnya paling banyak adalah buruh tani. Tetapi buruh tani yang tidak terus bekerja. Kadang bekerja, kadang tidak bekerja.
Karena apa? Tidak memiliki kemampuan. Karena tidak memiliki skill. Nah, ini saya terngiang-ngiang ini. Ini kan mau masuk masa politik. Nah, mumpung mungkin ada orang yang mau mengangkat tren topik ini. Apa yang akan kita angkat? Kemarin saya sampaikan di beberapa kepala desa waktu kita di Ponorogo bersama Pak Bupati Ponorogo. Slogannya begini, bagaimana membangun teknologi padat karya yang berusaha mengentas kemiskinan di desa dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Orang seringkali mengeluh Pak ke saya secara pribadi, dunia pertanian itu tidak ada yang kerja Pak. Kesulitan mencari tenaga kerja. Kesusahan mencari orang yang bekerja. Kenapa kok terjadi kesusahan? Karena begini, tanamnya bareng, panennya bareng, yang kerja cuma itu saja. Akhirnya yang terjadi adalah karyawan yang tidak cukup, tenaga kerja yang tidak cukup. Berarti kalau kita mau mengangkat di tiap-tiap desa supaya pengangguran ini terentaskan adalah manajemen pertanian. Dengan cara apa? Tanamnya setiap hari. Seandainya ada 100 hektar sawah di satu desa, kita bagi menjadi 4 kelompok. Berarti masing-masing punya 25 sampai 30 hektar. Artinya apa? 30 hektar itu mulai kita butuhkan adalah cuma sepele. 1 hektar cuma butuh 1 orang kok Pak. Jadi dalam 1 hektar butuh 1 orang itu artinya begini. Kalau kita tiap kelompok ada 30 orang yang bekerja khusus di sektor pertanian, maka yang terjadi adalah orang yang buat bibit sendiri, orang yang bagian nanam sendiri, orang yang bagian traktor sendiri, orang yang bagian pembersihan rumput sendiri, orang yang bagian panen sendiri. Kalau kita buat seperti itu sebenarnya hanya butuh maksimal per kelompok itu cuma 40 orang. Tetapi kalau 40 orang di satu desa ada 4 kelompok, ada 160 orang yang akan punya pekerjaan mulai dari tanam hingga panen. Sehingga apa? Pengangguran di desa akan terentaskan. Apa yang harus dilakukan berarti? Kita mulai ngelatih orang-orang desa supaya mereka jadi pegawai. Nah, ini seringkali tidak dipikirkan orang. Karena apa? Kalau orang kerjanya satu periode tanam 4 bulan, cuma 3 minggu, 1 bulan saja, banyak pengangguran. Tetapi kalau seandainya tenaga ini diefektifkan, maka sebenarnya tidak ada kata untuk kekurangan tenaga kerja. Dan yang paling keren lagi adalah harga pasti stabil karena tidak ada panen raya. Yang ada adalah panen yang terus-menerus. Ada orang juga tanya, loh Pak, kalau daerah saya tanah kering, jadi kalau kita tidak tanam nanti nggak cukup air. Embung sudah dibuat luar biasa oleh pemerintah. Terus yang kedua, tanamnya bukan berarti kita akan terlambat, paling cuma selisih waktu 1 bulan aja, di ending sekali. Sehingga ada penyiraman, kita lakukan penyiraman terakhir. Dan kita bisa melakukan pertanian yang terus-menerus tanpa henti, cuman komoditasnya kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Sehingga apa? Program pupuk kita sudah jalankan Pak Bambang. Ya, betul. Alhamdulillah 50 kota sudah selesai. Setelah pupuk sudah ada, episode berikutnya kita akan mengajari di manajemen ini. Termasuk adalah manajemen tenaga kerja. Jadi kalau ada daerah-daerah mengatakan, Pak kita tidak ada tenaga kerja untuk pertanian, makanya butuh mekanisasi, itu bohong. Tiap desa kita hanya butuh sekitar maksimal di 150 keluarga aja, orang aja. Itu sudah cukup untuk cover 100 hektar. Kemudian yang paling penting lagi dari situ adalah pasar. Jikalau panen ini adalah terus-menerus, maka tidak ada inflasi. Tidak ada ceritanya harga melonjak tinggi dan tidak ada harga yang terjun bebas. Sehingga kita mencapai satu titik, yaitu keseimbangan. Seimbang, stabil. Dengan cara ini, inilah hanya satu-satunya solusi untuk petani kita bisa maju, pengangguran bisa dientaskan, kemiskinan bisa dikurangi.
Pemerintah boleh memberikan BLT, tapi kepada janda-janda dan fakir miskin. Itu sesuai undang-undang. Iya. Tapi kalau BLT terus diberikan, dampaknya malas di mana-mana. Orang-orang lebih enak jadi pengangguran ini. Indonesia ini paling keren, Pak. Pengangguran digaji itu Indonesia hari ini. Keren sekali. Tapi apakah itu membangun? Itu membunuh, kalau boleh saya katakan. Begitu, Pak Bambang. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga program-program dari BSM ini nanti mendapat dukungan dari banyak pihak sehingga semua bisa berjalan lancar, Pak. Betul. Kita tidak berpolitik, Pak Bambang, ya. Iya. Kita tidak akan pernah terjun ke politik bebas. Tetapi jika program-program kita dipakai oleh orang-orang politik, kami berbahagia. Berbahagia. Karena apa? Sejahterakan rakyat bersama-sama. Malah Itu ini kata kuncinya. jadi program para elit-elit. elit-elit. Itu kita membuat bahagia, tapi kita tidak akan terjun ke sana. Oke. Baik, Pak Bayu, terima kasih obrolannya. Mungkin di lain kesempatan kita akan sambung lagi membahas hal-hal yang menarik tentang pertanian dan perekonomian ke depan. Terima kasih, Pak Bayu. Terima kasih, J. Selamat siang.